Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, pada pembelajaran ini kita akan belajar yang pertama, penyampaian informasi bacaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menemukan informasi baru yang diketahui dari bacaan. Setelah mengetahui informasi dari bacaan, ada baiknya kamu menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Penyampaian informasi bacaan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan dalam kegiatan presentasi. Nah, oke, baik anak-anak, coba kita lihat bacaan berikut. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sebentar lagi hari tanggal 25 hari Rabu kita akan merayakan memperingati Hari Guru Nasional. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di Desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia, banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya juga sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu, bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja, namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah anak-anak, menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan, ya, salah satu cerminan sikap kepahlawanan sebagai seorang penjaga pintu kereta api. Nah, anak-anak nanti bisa melengkapi data yang ada dari bacaan tersebut. Nah, dari bacaan tersebut anak-anak lengkapi dan temukan informasi dan catatlah di dalam peta pikiran di bawah ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar sifat-sifat cahaya pada cermin. Ada cermin apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cekung, yang ketiga ada cermin datar. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar sifat cahaya pada periskop. Nah, sebelumnya kita belajar pada loop. Nah, sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia dengan tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling atau di atas permukaan air, ya anak-anak. Jendela ini berfungsi sebagai mata pengintip atau jendela pada kapal selam ini disebut dengan periskop. Nah, jendelanya itu disebut dengan periskop. Periskop termasuk salah satu alat optik, ya anak-anak. Alat optik
yang bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Cara kerjanya hampir sama dengan teropong. Teropong digunakan di tempat terbuka untuk melihat bintang yang tidak terhalang oleh benda. Sedangkan periskop digunakan pada tempat yang terhalang, oleh benda-benda. Periskop digunakan sebagai alat pengintai yang terpasang pada kapal selam atau tank atau kendaraan tempur lapis baja. Pada kapal selam, periskop digunakan untuk mengamati objek yang berada di atas permukaan laut. Sementara periskop pada tank digunakan untuk melihat keadaan sekeliling untuk bertempur ya anak-anak. Nah, periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, anak-anak juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Ayo kita membuat periskop bersama teman-teman dan gurumu. Nah, anak-anak, untuk membuat periskop ini kalian nanti bisa lakukan di rumah bagaimana teknik atau cara membuat periskop sederhana. Lakukan langkah-langkah yang sudah ada di buku modul kalian halaman 42. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran yang keempat. Oke. Pada pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar bagaimana penulisan informasi dari teks non-fiksi. Nah, cerita non-fiksi merupakan tulisan yang bersifat informatif, yang penulisnya bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, ataupun informasi yang disampaikannya. Oleh karena itu, dalam penulisannya dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi atau data dan fakta mengenai hal yang akan ditulis. Bacaan non-fiksi dapat ditemukan dalam bentuk laporan skripsi, tesis, ensiklopedia, dan opini pada surat kabar. Baik anak-anak, nanti kalian bisa membaca buku modulnya halaman 43. Di situ ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Nah, dari bacaan ini kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Dari bacaan tersebut, di mana Pangeran Antasari dilahirkan, bersama siapa Pangeran Antasari berjuang melawan Belanda, kapan Pangeran Antasari wafat, dan apa penyebab Pangeran Antasari wafat, dan siapa nama asli Pangeran Antasari. Nah, silakan nanti anak-anak baca dalam bacaan tersebut dan jawablah pertanyaan di bawahnya halaman 43. Nah, anak-anak, dari sikap kepahlawanan yang sudah dilakukan oleh Pangeran Antasari, kita bisa mengaitkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, meneladani sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Ya, baru kemarin kita memperingati ya Hari Pahlawan. Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Nah, ada tanggal yang sudah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, silakan anak-anak bacalah teks berikut. Di sini ada bacaan Bung Tomo atau Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrabnya itu adalah Bung Tomo, adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Nah, di sini Bung Tomo beliau berjuang mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1045. Nah, dengan gigih mempertahankan kemerdekaan itu, nah sikap Bung Tomo ini patut kita teladani atau patut kita contoh. Nah, berikut sikap kepahlawanan yang patut anak-anak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disiplin belajar untuk meraih prestasi terbaik. Nah, sudahkah kalian disiplin sekarang belajarnya? Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita.
Apa artinya bersungguh-sungguh ya anak-anak? Tidak main-main. Sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kalian. Kalian memiliki cita-cita apa? Sungguh-sungguhlah untuk meraih cita-cita tersebut. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ya, kalian harus membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi. Yang keempat, mengharumkan nama bangsa pada ajang internasional. Nah, kalian bisa ikut seperti kejuaraan olimpiade, ataupun kalian punya talenta di bidang apa, olahraga, bisa ikut seperti itu. Jadi mengharumkan nama bangsa melalui ajang-ajang internasional. Yang kelima, menghormati keragaman budaya Indonesia. Nah, karena Indonesia memiliki beragam budaya, suku, dan bahasa, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah Miss Dewi sampaikan, kalian bisa lihat Ayo Berlatih halaman 3. Nah, di situ ada gambar di mana ini adalah para pejuang bangsa pada saat ini. Mereka berhasil sebagai pahlawan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Nah, jelaskan sikap kepahlawanan yang terdapat pada gambar tersebut ya anak-anak, gambar ini sebagai tugas kalian di rumah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.